Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di pertemuan yang ketiga ya, di pertemuan yang pertama kita jelaskan mengenai silabus ya, kemudian rancangan perkuliahan, pembagian kelompok, penugasan dan sebagainya. Di pertemuan 2 kemarin ya, dengan yang lalu saya sampaikan di situ penjelasan mengenai ibadah ya. Sudah ada pertanyaan dari kawan-kawan, sudah saya berikan jawaban itu di kolom apa namanya itu ya, bab 2 itu ya, konsep dasar tentang ibadah. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai sholat ya, ibadah sholat yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 di sini ada Nur Afifah, ada Sri Ayuni, Sayyidah Nisa dan Dewi ya. Dewi Wahyu Liantari. Hadir di sini untuk kelompok 1. Sudah ada yang datang dari kelompok 1? Masih belum dipakainya. Belum ada yang masuk. Baik, sambil menunggu dari kelompok 1, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan jadi agenda kita. Ya, sesuai dengan urutan di dalam silabus itu, kita membahas yang pertama adalah di Zoom ini nanti presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing urutannya. Setelah itu kemudian nanti tanya jawabnya itu di e-learning ya. Di menu forum di situ di masing-masing bab ada forum, silahkan nanti dari kelompok-kelompok lain untuk membuat pertanyaan, menuliskan pertanyaan di sana, kemudian nanti akan dijawab oleh kelompok dari yang bersangkutan. Misalnya kalau sekarang ini nanti dari kelompok-kelompok lain, kelompok 2, 3, dan seterusnya, silahkan diwakili ya masing-masing untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, kemudian nanti diberikan jawabannya oleh kelompok 1. Demikian juga untuk pekan berikutnya, untuk hari Senin berikutnya juga seperti itu, presentasi dari kelompok 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk materi presentasinya diusahakan sebelum pelaksanaan itu sudah dikirim, bisa dikirim di e-learning, kalau tidak bisa nanti bisa dikirim ke saya. Sedangkan nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya khusus akan saya sampaikan baik itu di grup WA ataupun melalui menu yang ada di e-learning. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, bahan untuk presentasinya ya rata-rata lebih bisa sampai 10 slide begitu, jangan terlalu banyak karena waktunya hanya singkat, sekitar 10 sampai 15 menit. Ada yang tanyakan?
Berarti semua kelompok itu presentasi lewat Zoom, Pak? Ya, cuma waktunya sangat singkat. Sebetulnya hanya 10 sampai 15 menit. Cuma tadi nunggunya yang agak lama. Kalau ini sudah ada, sudah langsung menit awal tadi bisa dipresentasikan. Pak mau tanya. Ya. Itu pertanyaannya perwakilan dari per kelompok, Pak. Ya, supaya tidak terlalu banyak. Nanti kalau punya pertanyaan dinunutkan di salah satu wakilnya saja. Gitu ya. Nah, biar tidak terlalu banyak. Nanti bisa bergantian gitu. Ya, bisa bergantian. Nanti kalau sudah bertanya di hari ini, nanti untuk Senin depannya diberikan kepada kawannya yang lain. Ini paginya ada pekerjaan mengajar atau apa kira-kira yang banyak? Assalamualaikum. Iya Pak, mengajar. Ada yang mengajar Pak. Ini sudah selesai ya? Sudah. Sebentar ya Pak, tunggu yang lain. Ya. Tunggu kelompoknya. Dwi, Wahyu, kemudian ada Nur Afifah, tadi Afifah saja ya. Kemudian ada lagi Sayyidatun Nisa, ada Sri Ayuni. Nanti share screen-nya dari saya apa dari Dwi? Dari kelompok. Dari kita saja Pak. Coba. Oh iya, silakan. Mungkin kalau ada 2 nanti sudah bisa dimulai. Sudah ada 2 Pak, tapi lagi bersamaan. Bersamaan? Iya, ada di sini Pak. Apa ya di situ? Di sekolah itu. Ayo nih. Di sekolah mana? Nah, dari sekolah mana? Iya, sebentar Pak. Buka. Buka. Iya apa? Kalau ada yang share screen, sampean tinggal nanti lanjut begitu aja. Ya, nah. Kita aja. Iya, Pak. Suaranya enggak iso digedekno. Oh iya. Bagus. Baik, silakan dimulai. Iya Pak. Iya, Pak. Ya, silakan dimulai. Wis wis muncul. Mulai nah, ya. Ayo, aku sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri 2 dari Sundawa, Nur Afifah, Sayyidatun Nisa, sama Sri Ayuni.
Kita akan presentasi ibadah sholat. Ibadah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan utama sesudah 2 kalimat syahadat. Telah disyariatkan sebagai kesempurnaan dan sebaik-baiknya ibadah. Arti sholat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung doa. Dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat, Imam Rafi'i mendefinisi bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syarah berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dasar yang kedua, dasar hukum sholat. Berdasarkan firman Allah, surat An-Nisa ayat 103, dijelaskan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idat ma'antum fa'aqimus sholah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang ketiga, syarat-syarat sholat. Yang pertama, syarat-syarat wajibnya sholat, yaitu 1, muslim, berakal, baligh, dan bersih dari darah haid dan darah nifas. Yang kedua, syarat-syarat sahnya sholat, yaitu tiba waktu sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Slide yang ketiga, rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu 1. Niat, 2. Berdiri tegak bagi yang puasa, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Ruku, 6. Bangkit dari ruku, 7. Sujud 2 kali, 8. Duduk di antara 2 sujud, 9. Duduk akhir, 10. Membaca tasyahud, 11. Membaca sholawat, 12. Mengucapkan salam, yang ke-13 tertib. Hikmah sholat. 1. Hikmah sholat menguatkan jiwa. Menguatkannya, seorang hamba untuk munajat kepada Allah SWT di dunia dan berdekatan di akhirat, serta melarang pelakunya dari dan kemungkaran. Yang kedua yaitu menjadikan sebagai pelepas dan Allah SWT sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam.
namun menjadikan pahalanya setara dengan pahala sholat 50 waktu. Dengan melaksanakan sholat, berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah diberikan kepadanya dan atas anugerahnya yang tiada pernah putus. Ya, diakhiri dengan salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan share screen-nya di YouTube. Share screen-nya ditutup ya. Baik, terima kasih ya. Saya sampaikan pada kelompok 1 yang sudah presentasi, ya kira-kira seperti itu ya. Nanti untuk yang berikut-berikutnya boleh ditambahkan dengan gambar-gambar dan sebagainya, tapi kira-kira ya durasinya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih jam 12:30 masih belum bisa, mungkin bisa kita undur kira-kira jam 1 begitu ya. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa kita lanjut di e-learning ya, tanya jawabnya di sana seperti biasanya. Nanti dari masing-masing kelompok silahkan untuk membuat pertanyaan kelompok 1 supaya melihat nanti ya. Silakan saya screenshot ini, yang lain boleh menampakkan wajahnya bagi yang sudah mandi ya. Yang sudah mandi semua ya, malah ini sudah kesel ini habis ngajar ini. Afsa, Nadila, Alfida, Francisca, Rafli Hasim, Inama, Umayati, di mana itu Umayati? Ya. 1, 2, 3. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini di Zoom. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.